Bab 917, tak terkalahkan di Sinil. Setelah menjepit tetesan air, tangan itu dengan lembut mengerahkan tenaga. Bang! Tetesan air meledak dengan keras, dan gelombang kekuatan kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus, tetapi dalam sekejap, tangan itu menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Semua orang di lapangan memandangi pemilik tangan itu. Di depan Sander Ye, berdiri seorang pria. Surga keempat, Kaisar Yong. Di dalam kedai, Kaisar Guan memandang Kaisar Yong dengan ekspresi yang sangat serius. Pria di depannya benar-benar membuatnya merasakan bahaya. Kenapa Sander Ye itu punya banyak pembantu di sekelilingnya? Tentu saja, dia lebih bersyukur karena dia tidak pergi berperang tanpa berpikir. Dia dan Sander Ye tidak memiliki permusuhan. Akan sangat bodoh kalau memaksakan pertarungan dan tercemari sebab dan akibat yang tidak diketahui. Tidak jauh dari Kaisar Guan, wajah Sinta Tianwu sangat jelek. Penguasa surga keempat berdiri di sisi Sander. Apakah orang-orang ini tidak berotak? Bodoh sekali. Wajah Sinta Tianwu muram dan menakutkan, tangannya terkepal erat dan dadanya gemetar karena marah. Kaisar Tao Zhouwu memandang Kaisar Yong dan tersenyum, menarik. Pada saat ini, di ujung langit Kaisar Yong tiba-tiba mengangkat tangannya lalu menekannya dengan keras. Bang! Jalanan Tao tiba-tiba bergetar hebat lalu roboh. Ekspresi Sinta Tianwu dan Kaisar Guan tiba-tiba berubah. Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Sebuah ledakan terdengar, dan seluruh domain naik surga bergetar hebat, lalu hancur total. Semua orang merasa ngeri dan mundur dengan hebat. Di dalam kedai, Kaisar Tao Zhouwu berdiri dan mengambil langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia sudah sampai di depan Kaisar Yong. Dia memandang Kaisar Yong dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak pernah mengira ada orang sehebat kamu di surga ke-9 ini. Benar-benar mengejutkan." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menggerakkan jarinya sedikit ke depan. Jelek. Pada saat ini, sangkar energi besar muncul tepat di depan mereka berdua. Gambarkan tanah sebagai penjara. Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan berkata, "Masuk dan bertarung." Setelah itu, dia masuk ke dalam sangkar. Kaisar Yong hendak masuk ketika Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior, tunggu." Kaisar Yong menoleh untuk melihat Sander Ye. Sander Ye membuka telapak tangannya dan menyerahkan pedang Kingsuan kepada Kaisar Yong. Kaisar Yong menggelengkan kepalanya sedikit, "Pedang ini bukan caraku, kalau aku menggunakannya, tidak ada gunanya, kamu gunakan saja dengan hati-hati." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam sangkar. Melihat Kaisar Yong masuk, Kaisar Tao Zhouwu tersenyum dan berkata, "Ayo, coba aku lihat berapa besar kemampuanmu." Setelah mengatakan itu, dia merentangkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, alam semesta yang luas tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, miliaran bintang bergetar hebat. Kaisar Tao Zhouwu mengepal erat lagi, bintang-bintang terlalu terang untuk dilihat secara langsung. Kaisar Tao Zhouwu tertawa keras dan meninju. Bang! Bintang yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan kosmik melonjak dari tinjunya seperti air pasang. Biarpun area di mana keduanya berada terisolasi, semua orang di sekitar mereka masih merasakan tekanan yang mengerikan. Takut. Bahkan nenek moyang klan Wuma dan klan Tianwu terlihat sangat khusyuk saat ini. Kaisar Tao Zhouwu. Biarpun sosok yang dulunya legendaris ini kini hanya setingkat ranah Kai Tao, namun kekuatannya tidak bisa ditandingi dengan ranah Kai Tao, apalagi ranah Kai Tao, bahkan beberapa master ranah Mi Tao juga mungkin tidak mampu menangani kekuatan tersebut. Satu pukulan saja sudah cukup untuk membunuh 10 ranah Kai Tao dengan mudah. Sito Wuma dan Simo Tianwu saling memandang di udara, mata mereka penuh keterkejutan.
Ekspresi Sander Ye juga menjadi serius. Kalau pukulan ini berasal dari luar, itu hanya kekuatan yang tersisa, dan rata-rata ranah Kai Tao mungkin tidak mampu menahannya. Kekuatan ketua aula jalan jahat keempat ini sungguh mengerikan. Di sisi lain, ketika Sinta Tianwu melihat pukulan Kaisar Tao Zhouwu, dia begitu bersemangat. Master yang tak terkalahkan. Dia membuat taruhan yang tepat. Klan Tianwu akan bangkit sepenuhnya karena pilihan dia, Sinta Tianwu, dan namanya Sinta Tianwu juga akan meninggalkan jejak yang besar di sepanjang sejarah klan Tianwu. Semua keturunan klan Tianwu di generasi mendatang akan mengetahui bahwa alasari kenapa klan Tianwu yang sudah merosot bangkit kembali adalah karena nenek moyang bernama Sinta Tianwu. Memikirkan hal ini, Sinta Tianwu gemetar karena kegembiraan. Tidak jauh darinya, Kaisar Guan melirik Sinta Tianwu yang sangat bersemangatnya dan mengerutkan kening. Di suatu tempat, Mola Jimo menghela nafas dalam-dalam ketika dia melihat pukulan Kaisar Tao Zhouwu. Pada saat ini, dia tidak lagi ragu-ragu, dia memutuskan untuk tidak membantu. Biarpun Sander Ye adalah monster, pasti ada seseorang di belakangnya. Namun saat ini, dia tidak berpikir bahwa orang di belakang Sander Ye benar-benar lebih kuat dari Kaisar Agung Zhouwu. Belum lagi, di balik Kaisar Tao Zhouwu yang menakutkan ini ada aliansi jalan jahat. Kalau dia akhirnya membantu Sander Ye sekarang, niscaya itu akan menyebabkan kehancurannya sendiri. Sinta Tianwu melirik Sander Ye di kejauhan. Tatapan kompleks muncul di matanya. Dia memang optimis tentang Sander Ye, tapi musuh Sander Ye terlalu kuat. Di ujung langit, saat Kaisar Tao Zhouwu meninju, Kaisar Yong tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Bang! Jimat jalan Tao yang menakutkan terkondensasi dari telapak tangannya. Kepalkan tangan dan hancurkan Tao. Kaisar Yong menekan. Hancurkan ranah Mi Tao. Tinju dewa menghancurkan Tao. Dengan pukulan Kaisar Yong, rune jalan Tao misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam sangkar, dan kemudian terbakar, dan seluruh sangkar mulai meleleh pada saat ini. Segera setelah kekuatan kedua orang itu bersentuhan. Bang! Seluruh sangkar tidak bisa menahan dua kekuatan menakutkan ini dan langsung meledak, dengan gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus. Ekspresi semua orang di sekitarnya tiba-tiba berubah drastis, dan mereka semua mundur dengan kasar. Dan jiwa beberapa master yang mundur perlahan langsung hancur oleh gelombang kejut di tempat. Semua orang terkejut. Sander Ye juga terkejut, dia mundur hampir 1 juta kaki sebelum berhenti. Dia melihat ke area medan perang di kejauhan, dia terkejut. Su Foli, yang berada di sebelah Sander Ye, juga tampak serius, keduanya sangat kuat, aku jauh lebih rendah dari mereka. Kekuatan kedua orang ini agak sulit dipercaya. Semua orang di lapangan sedang melihat area ruang waktu yang kacau, dan pada saat ini, terdengar suara ledakan lain di area itu, dan kemudian, dua gelombang kejut yang sangat berbeda tiba-tiba menyebar dari area itu. Semua orang terkejut dan mundur satu demi satu, tidak berani bersaing dengannya. Ekspresi Su Foli juga sedikit berubah, dia dengan cepat berdiri di depan Sander Ye, melambaikan lengan bajunya, dan cahaya pedang melonjak, menghalangi kedua pukulan itu. Sander Ye sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke arah loh batu naik surga. Loh batu naik surga masih berdiri di antara langit dan bumi, bahkan kekuatan Kaisar Tao Zhouwu dan Kaisar Yong tidak bisa mengguncangkannya sedikit pun. Sander Ye kaget, ada sesuatu dengan jalan Tao yang ada ini. Jalan Tao yang ada. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan melihat ke atas. Di area ruang waktu yang kacau itu, bintang-bintang terbakar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Sander Ye sedikit terkejut, apa ini? Su Foli berkata dengan sungguh-sungguh, itu Kaisar Tao Zhouwu.
Sander Ye melihat dengan seksama dan melihat bahwa Kaisar Yong sudah berada di langit berbintang khusus, dan di sekelilingnya terdapat bintang-bintang terbakar yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bintang yang terbakar sudah berubah menjadi semacam Tao. Jalan Tao terbakar, dan setelah setiap jalan Tao terbakar, jalan itu berubah menjadi segel tangan dan meledak ke arah Kaisar Yong. Pada saat ini, jutaan segel tinju jalan Tao yang terbakar menghantam ke arah Kaisar Yong. Di kejauhan, menghadapi pukulan mengerikan Kaisar Tao Zauwu, ekspresi Kaisar Yong sangat tenang. Bang! Di telapak tangannya, dunia ilusi misterius tiba-tiba muncul. Di dunia ilusi ini, ada ribuan rune misterius. Rune misterius ini membentuk segel tinju dalam sekejap. Saat segel tinju ini mengembun, pada saat terbentuk, mata tenang Kaisar Yong tiba-tiba bersinar dengan keganasan, dan dia meninju, tinju pembuka ribuan jalan. Tinju pembuka ribuan jalan. Bang! Dengan pukulan ini, ribuan jimat terkondensasi dan segel tinju melonjak seketika, dan aura kuno memenuhi seluruh langit berbintang dalam sekejap. Semuanya mati. Semua orang merasa langit akan runtuh dan gelap gulita. Kemudian, ekspresi semua orang berubah drastis lagi, dan mereka mundur dengan panik, menjauh dari area itu. Su Foli juga dengan cepat memimpin Sander Ye mundur ratusan ribu kaki, dan sambil mundur, dia melepaskan pedangnya untuk melawan. Namun, biarpun dia lebih kuat, jiwa pedang tidak bisa sepenuhnya melawan kedua kekuatan menakutkan itu, jadi, dia hanya bisa terus mundur bersama Sander Ye lagi. Keduanya mundur ratusan ribu kaki sebelum berhenti. Setelah Su Foli berhenti, ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, seluruh domain naik surga sudah berubah menjadi kegelapan, seperti lubang hitam besar. Sander Ye menoleh dan melihat ke kanan. Di ujung pandangannya, tablet batu naik surga masih berdiri di sana. Konyol. Sander Ye kaget. Bisa dikatakan kekuatan kedua orang ini bukan lagi kekuatan ranah Kai Tao. Semua orang di sekitar mereka berhenti pada saat ini, karena tidak ada gunanya bertarung lagi. Selama Kaisar Tao Zauwu di depan mereka dan penguasa surga keempat menang atau kalah, kemenangan kedua belah pihak dengan sendirinya akan ditentukan. Hanto Li juga terlihat sangat serius saat ini. Dia tahu bahwa Kaisar Tao Zauwu sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka Kaisar Tao Zauwu begitu menakutkan. Untungnya, penguasa surga keempat juga cukup kuat. Di kejauhan, dalam ruang dan waktu yang gelap, Kaisar Yong dan Kaisar Tao Zauwu saling berhadapan. Kaisar Tao Zauwu tiba-tiba tertawa, "Oke, bagus sekali." Kaisar Yong memandang Kaisar Tao Zauwu dengan ringan, wajahnya tanpa ekspresi. Kaisar Tao Zauwu tersenyum dan berkata, "Kamu tidak terlalu lemah, untuk aku latihan saja." Setelah itu, dia mengambil satu langkah ke depan, hanya satu langkah, dan segala sesuatu di lapangan tiba-tiba menjadi terlarang. Waktu membeku. Seluruh domain naik surga dibekukan pada saat ini, dan tidak ada yang bisa bergerak. Pada saat ini, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah drastis, dan mereka sangat ketakutan. Karena kecuali mereka tidak bisa bergerak, semuanya normal. Ekspresi Sander Ye juga berubah drastis saat ini. Dia merentangkan telapak tangannya dan pedang Kingsuan keluar, langsung memotong kekuatan misterius ruang dan waktu di mana dia berada. Sander Ye buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pada saat seluruh waktu di sekitarnya membeku, Kaisar Yong tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Matanya menunjukkan ekspresi galak dan dia meraung, "Rusak." Klik. Di depan Kaisar Yong, ada kekuatan misterius yang tiba-tiba hancur. Dalam sekejap,
Suara retakan bergema terus-menerus dari langit ke bumi seperti suara petasan. Segera, segala sesuatu di dunia kembali normal. Kaisar Yong melompat dan menghantamkan tinjunya seperti miliaran gunung ke arah Kaisar Tao Zhouwu. Bang! Area kegelapan tempat Kaisar Tao Zhouwu berada langsung cekung ke dalam lubang hitam besar. Kekuatan dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi terus berjatuhan ke arah Kaisar Tao Zhouwu seperti banjir bandang dan badai, dan dalam sekejap, mereka tenggelam. Terjadi keheningan sesaat. Bang! Tiba-tiba, seberkas cahaya putih naik ke langit dari lubang hitam, dan kemudian, tekanan aura menakutkan menyebar seperti badai, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Kaisar Yong hingga puluhan ribu kaki. Ketika tekanan ini muncul, ekspresi semua orang di tempat tersebut berubah secara drastis. Beberapa ranah Kaitao yang berada dekat dengan tanah langsung ditekan oleh tekanan ini dan berlutut di tempat. Saat paksaan ini muncul, Su Foli menarik Sander Ye mundur 1.000.000 kaki. Dia melihat ke area medan perang di kejauhan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Di sisi lain, leluhur klan Tianwu Simo Tianwu menatap Kaisar Tao Zhouwu di kejauhan, ekspresinya serius yang belum pernah ada sebelumnya, setengah langkah ranah Mitao. Ranah Mitao. Kaisar Tao Zhouwu memandang Kaisar Yong di kejauhan dan tertawa, aku baru mengambil setengah langkah ini dan aku sudah tak terkalahkan. Kalau aku mengambil langkah lain, siapa lagi di dunia ini yang bisa bersaing dengan aku kecuali perang peradaban Tianxing? Setengah langkah ranah Mitao. Hanya dengan setengah langkah ini, semua orang di lapangan langsung kewalahan dan terengah-engah. Semua orang memandang Kaisar Tao Zhouwu di kejauhan dengan tidak percaya, dan semua orang terkejut. Penindasan ranah. Ini pertama kalinya semua orang melihat master di atas ranah Kaitao, dan tidak ada yang menyangka bahwa setengah langkah ranah Mitao saja sudah begitu menakutkan. Kaisar Yong tiba-tiba berbalik dan memandang Sander Ye, Tuan Muda Ye, tolong jangan lupakan apa yang aku percayakan padamu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Kaisar Tao Zhouwu. Bahkan kalau aku dihukum oleh Tao dan ditekan oleh jalan Tao, kekuatanku sudah tidak ada 30-40% dari puncaknya. Lalu apa? Hari ini, aku akan melihat seberapa kuat kondisi di atas ranah Kaitao ini. Bang! Tubuhnya tiba-tiba terbakar. Bersambung.